Contoh prosedur dan lembar kerja IT audit. 1. Pengertian. 2. Tahapan dan prosedur IT audit. 3. Manfaat IT audit. 4. Tujuan IT audit. 5. Kontrol keamanan fisik. 6. Kontrol keamanan logikal. 7. Contoh. Dan terakhir kesimpulan. Pengertian IT audit. Audit TI adalah pemeriksaan dan evaluasi infrastruktur, kebijakan, dan operasi teknologi informasi dalam organisasi. Audit teknologi informasi menentukan apakah kontrol teknologi sudah melindungi aset perusahaan, memastikan integritas data, dan selaras dengan tujuan bisnis secara keseluruhan. Seorang auditor TI tidak hanya memeriksa kontrol keamanan fisik, tetapi juga kontrol bisnis dan keuangan secara keseluruhan yang melibatkan sistem teknologi informasi. Tahapan atau prosedur IT audit. Tenaga perencanaan sebagai suatu pendahuluan mutlak perlu dilakukan agar auditor mengenal benar objek yang akan diperiksa sehingga menghasilkan suatu program audit yang didesain sedemikian rupa agar pelaksanaan akan berjalan efektif dan efisien. Mengevaluasi, kendali, dan mengumpulkan bukti-bukti melalui berbagai teknik termasuk survei, interview, observasi, dan review dokumentasi. Mendokumentasikan dan mengumpulkan temuan-temuan dan mengidentifikasi dengan audit. Menyusun laporan, hal ini mencakup tujuan pemeriksaan, sifat, dan pendalaman pemeriksaan yang dilakukan. Manfaat IT audit. Yang pertama, institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan ataupun memenuhi adherence kriteria. Mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut. Mengetahui apakah outcome sesuai dengan harapan manajemen. Manfaat setelah sistem live atau post implementation review. Yang kedua, membantu memastikan bahwa jejak pemeriksaan atau audit trail telah mengaktifkan dan dapat digunakan oleh manajemen, auditor maupun pihak lain yang berwenang melakukan pemeriksaan. Tujuan IT audit. Yang pertama, mengevaluasi sistem dan proses yang saat ini ada, di mana ini berfungsi untuk mengamankan data perusahaan. Yang kedua, menentukan apakah terdapat potensi risiko terhadap aset informasi perusahaan dan mencari cara untuk meminimalkan risiko tersebut. Yang ketiga, memverifikasi keadaan dan integritas informasi. Yang keempat, menjaga sebuah aset. Yang kelima, memeriksa apakah proses manajemen informasi sesuai dengan undang-undang, kebijakan, dan standar khusus IT. Yang terakhir, menetapkan efisiensi dalam sistem teknologi informasi ataupun IT dan manajemen terkait. Kontrol keamanan fisik. 1. Periksa apakah keamanan fisik perangkat keras dan penyimpanan data memadai. Yang kedua, periksa apakah backup administrator keamanan sudah memadai. Ketiga, periksa apakah rencana kelanjutan bisnis memadai dan efektif. Yang keempat, periksa apakah asuransi perangkat keras, OS, aplikasi, dan data memadai. Kontrol keamanan logika. 1. Periksa apakah password memadai dan perubahannya dilakukan reguler. 2. Apakah administrator keamanan memprint akses kontrol setiap user. Contoh-contoh. Pertama, internal IT departemen outputnya solusi teknologi meningkat, menyeluruh dan mendalam dan fokus kepada global, menuju ke standar-standar yang diakui. Kedua, external IT konsultan outputnya rekrutmen staff, teknologi baru dan komunikasinya output sourcing yang tepat dan benchmark and best practice. Contoh metodologi IT audit. Contoh metodologi IT audit biasa disebut dengan PSI. Management for Transfer in the Information Technique yang terbagi menjadi beberapa bagian.
Seperti pertama IT Baseline Protection Manual atau IT Which atau selanjutnya dikembangkan oleh GISA yang artinya German Information Security Agency. Dan ada juga yang selanjutnya digunakan evaluasi konsep keamanan dan manual. Lalu metodologi evaluasi tidak dijelaskan. Dan seterusnya setelah digunakan dan sangat detail sekali. Saya akan membahas tentang lembar kerja IT audit. Di sini terdapat 5 bagian yang ada di lembar kerja IT audit. Di antaranya adalah stakeholders. Di dalam stakeholders ini terdapat internal IT department, terus external IT consultant, Board of Commission, manajemen, internal IT auditor, dan external IT auditor. Yang kedua adalah kualifikasi auditor. Kualifikasi auditor ini di dalamnya itu terdapat Certified Information System Auditor atau CSA, Certified Internal Auditor atau CIA, dan Certified Information System Security Personal atau CSSA, dan lain-lain. Yang ketiga adalah output internal IT. Di sini terdapat solusi teknologi yang meningkat, menyeluruh dan mendalam, serta fokus pada global dan menuju ke standar-standar yang baik atau diakui. Yang keempat adalah output internal IT, yang dimana di sini itu terdapat requirement staff, teknologi baru dan kompleksitasnya, terdapat outsourcing yang tepat, benchmark atau best practice. Yang kelima adalah output internal audit atau bisnis. Di sini menjamin keseluruhan audit atau budget dan alokasi sumber daya atau reporting. Dan selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan. Dari kesimpulan IT audit merupakan urutan kronologis atau catatan audit yang masing-masing berisikan bukti langsung yang berkaitan dengan yang dihasilkan dari pelaksanaan atau proses bisnis atau fungsi sistem. Catatan audit biasanya hasil dari kinerja seperti transaksi atau komunikasi oleh orang-orang, individu, sistem, rekening atau badan lainnya.